Ya, oke. Halo, halo, ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin. Oke, ya, oke. Pada video ini akan dibahas ya tentang dengan judul ya hubungan kerja bandingkan dengan hubungan mitra kerja. Oke, saya ulangi lagi judulnya ya. Hubungan kerja bandingkan dengan hubungan mitra kerja. Oke, istilah hubungan kerja ada diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi ya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja garis miring buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ya, tiga unsur ya, pekerjaan, upah, dan perintah. Ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1601A ya, A alfa ya, yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda berbunyi, ini tentang definisi juga ya, persetujuan perburuan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, ya, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Nah, di situ ada juga perintah ya, perintah. Oke, baik. Berdasarkan kenyataan dalam praktek hubungan kerja di era modern seperti sekarang ini, hubungan kerja tidak terpaku lagi dengan istilah perintah. Seperti zaman kolonial Belanda sekitar 175 tahun lebih masa lalu. Ya, ya tidak 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 perlu memakai perintah ya. Nanti kita lihat, kita buktikan. Kita bahas di sini ya. Oke. Pada masa kini, zaman modern, pada praktek hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat kemitraan. Jadi bukan satu pihak memerintah pihak lain. Ah, itu masa lalu. Oke, baik. Istilah kemitraan ya disebut di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagaan dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Nah, itu buktinya bahwa istilah kemitraan itu disebut dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Oke. Oke. Jadi itulah gambarannya ya sebagai pengantar untuk kita akan membahas tentang yang tadi judulnya saya sampaikan adalah judulnya adalah video ini hubungan kerja bandingkan dengan hubungan mitra kerja. Oke, ya, ya berbicara tentang hubungan kerja, ya, perlu diketahui bahwa sama saja berbicara tentang sejarah riwayat panjang sejak terjadinya penemuan mesin uap di Inggris pada tahun 1769 oleh James Watt. James Watt ini seorang insinyur asal Skotlandia, bagian dari Inggris juga ya. Oke. Penemuan mesin uap berkembang menjadi penemuan mesin-mesin yang dapat memproduksi tekstil di Inggris dan berkembang di negara-negara lain di daratan Eropa, seperti misalnya negara Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan tentu ada Belanda di situ ya. Belanda kan ada di Eropa ya. Oke. Nah, Belanda ini mantan penjajah Indonesia ya. Oke. Sebelumnya, pembuatan tekstil dilakukan oleh manusia secara manual, pakai tenun, ya pakai kaki, pakai tangan kelotak-kelotak begitu. Nah ini zaman dulu ya, pada abad ke-17 ke belakang seperti itu ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya mesin-mesin, penemuan mesin mesin uap itu menjadi penemuan mesin-mesin ya, menjadi mesin-mesin di pabrik tekstil. Dengan adanya mesin-mesin, maka pola struktur masyarakat di Inggris dan Eropa menjadi berubah. Ya, timbul ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat kapitalis, masyarakat punya modal, karena dia punya modal, karena kaya, maka dia beli mesin-mesin, mendirikan pabrik mesin, pabrik tekstil. Nah, tekstil itu dibuat dengan mesin-mesin. Nah, lalu kemudian di sisi lain ada golongan yang menjadi buruh, yang miskin, ya bodoh, masih belum ada universitas waktu itu kan, pada abad ke-18. Nah, jadi ada dua masyarakat yang besar ya,
kelompok masyarakat yang kaya, yang punya pabrik, punya mesin-mesin membuat tekstil, dan para buruh yang bekerja pada mereka. Oke. Secara ekonomi, terdapat celah yang sangat lebar antara para orang kaya pemilik pabrik-pabrik dan masyarakat miskin melarat bodoh yang menjadi buruh pabrik. Para pemilik pabrik seenaknya sendiri memperlakukan para buruh-buruhnya ya. Nah iyalah, yang butuh kan buruhnya bukan apa pemiliknya. Pemiliknya sih kalau buruh nggak suka keluar gantinya banyak sekali sudah siap gitu ya. Nah, seperti itu. Undang-undang perburuan belum ada, belum ada. Masih ingat ya, ubi societas ibius. Nah, di mana ada masyarakat dibutuhkan adanya hukum. Ini belum ada. Hukum perburuan waktu itu belum ada. Oke, ya tentunya akan muncul memang ya hukum perburuan. Baik. Nah, kemudian undang-undang perburuan atau labor law atau hukum perburuan uh, pertama muncul di Inggris tahun 1802, lalu menyusul di Jerman dan Perancis, dan Belanda waktu itu adalah jajahan Perancis. Ya, nah di Belanda berlaku hukum perdata sejak tahun 1811, kemudian disempurnakan dan sebagainya. Maka pada tahun 1848 hukum perburuan dilakukan di Belanda dan tentunya kemudian Belanda memerintahkan bahwa pada tahun itu pula 1848 hukum perburuan atau hukum perdata ya hukum perdata pada dasarnya kalau hukum perburuan bagian dari hukum perdata ya itu berlaku juga di Indonesia daerah jajahan. Kita mulai ya. Oke. Tampil di screen ya ada analisis bagian satu. Oke, pemanasan dulu di sini ya. Oke, angka satu. Berdasarkan pada pasal 1601A KUH Perdata, itu hukum Belanda ketika zaman penjajahan di Indonesia, buruh pihak kedua mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah majikan. Bukan main ya. Oke, mengikatkan dirinya. Pihak satu untuk melakukan pekerjaan dan untuk itu buruh menerima upah. Ya, seperti itu kan. Oke. Nah, format itu di ya dikutip memang ya kan pasti dikutip gitu ya. Oke. Nah, menjadi rumusan sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara pengusaha pihak satu dan pekerja pihak dua berdasarkan perjanjian kerja ada unsur pekerjaan upah dan perintah. Kita analisa ya, ini kan. Baik menurut pasal 16 KUH Perdata dan Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1 angka 15, hubungan kerja itu ada unsur perintah. Oke, ya oke. Ya nggak salah juga, ya. Ya nggak salah juga, oke. Baik, karena memang ada perintah di situ ya. Dalam hubungan kerja, majikan atau pengusaha pihak satu itu memerintahkan pekerja pada buruh pihak kedua demikian dirumuskan. Ya memang kebayang ya, si buruh kan, kamu kerja di sini. Waktu itu ya, pada zaman kolonial itu dia, zaman Belanda waktu itu, lah ya kan, yang punya mesin kan, mesin itu perlu ditunggu oleh pekerja. Nah, dia mengundang orang, kamu tungguin mesinnya, ya, kalau rusak begini-begini. Seperti itu. Itu zaman Belanda dulu, zaman kolonial ya. Cuman adanya buruh. Nah, sekarang kan tidak buruh. Sekarang oh, sekarang uh, ini sekarang ada bos-bos dan sebagainya itu judulnya adalah uh, SVP, Senior Vice President. Itu orang-orang pintar semuanya, bukan buruh itu. Makanya ya ya kan oke. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Nah, dalam hubungan kerja, majikan atau pengusaha pihak satu memerintah pekerja buruh pihak kedua. Benarkah demikian pada kenyataannya pada saat ini? Nah, memerintah kayak gitu, ya kan? Sama dengan kenyataan pada masa zaman Belanda? Tidak, jawabnya. Jawabnya tidak. Oke, ini para penonton ini kan banyak ya yang bekerja lah di perusahaan. Merasakan kan? Emangnya diperintah-perintah, ini begitu. Setiap hari diberi perintah seperti tidak kan? Lah ya, apalagi kalau Anda manajer, mau diperintah apa? Lah, oke, nanti kenapa kita bahas mulai dari sini gitu ya, seperti itu. Jawabnya adalah tidak. Video ini akan menjelaskan. Ya. Pada zaman Belanda, pada kenyataannya memang majikan memerintah menyuruh. Kebayang lah ya, dalam satu pabrik, dan orang, maaf ya, orang-orang yang katakanlah bodoh lah, katakanlah begitu ya. Pada, pada zaman Belanda, pada kenyataannya, memang majikan menyuruh, memerintah pada para buruh
untuk menunggui mesin-mesin pembuat tekstil, memastikan bahwa mesin pabrik berjalan sebagaimana seharusnya. Wajar aja. Tapi sekarang kan tidak begitu suasana di tempat kerja. Anda tahu sendiri ya, ini para mereka yang bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan yang besar-besar, BUMN yang besar dan sebagainya, wah, nggak usah besar kecil lah. Ya seperti itulah waktu Anda bekerja di tempat kerja ya. Oke. Anda bisa bayangkan ya. Oke. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian kedua ya. Analisis bagian kedua. Pada zaman sekarang di perusahaan-perusahaan modern termasuk ya saya menghormati pada BUMN ini, pada perusahaan milik nasional dong. Tapi tidak hanya BUMN ya. BUMN yang besar canggih, apakah pekerja disuruh-suruh seperti itu? Ya Anda bayangkan, Anda datang ke kantor, langsung bekerja kan? Tidak nunggu disuruh-suruh, oh ke sana kemari dan sebagainya. Itu masa 125 tahun yang lalu seperti itu, diperintah-perintah seperti itu. Ya, eh, apakah bekerja disuruh oleh atasannya melakukan pekerjaan layaknya masa zaman penjajahan tempo dulu? Jawabnya tentu tidak demikian, ya kan? Para praktisi, Anda semua praktisi ya, penonton ya, oke, di perusahaan-perusahaan modern termasuk perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan besar pada umumnya ada jenjang gradasi, kepangkatan, golongan ya. Oke, saya kira semuanya tahu ya. Top yang paling tinggi di bawah direksi itu adalah biasanya adalah Senior Vice President, SVP ya. Di bawah Senior Vice President ada Vice President, VP ya. Di bawah Vice President ada Manager, bahkan kadang-kadang ada juga Senior Manager. Katakanlah tidak ada Senior Manager, Manager kemudian. Di bawah Manager mungkin ada Asisten Manager. Di bawah Asisten Manager kemudian Spesialis. Di bawah Spesialis adalah Officer. Officer ini adalah staf yang paling bawah, katakanlah begitu. Ya kurang lebih begitu ya, tidak sama lah. Beda-beda tergantung pada perusahaan. Jabatan Senior Vice President adalah jabatan tertinggi bagi pekerja. Karena setelah itu di atasnya adalah direktur yang mengatasi dia. Biasanya direktur SDM atau direktur Human Capital. Ya, direksi lah katakanlah begitu ya. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau mereka datang di kantor kemudian diperintah, kamu begini ya, nggak ada lah ya. Datang ke kantor di mejanya melakukan pekerjaan. Lah, mengerjakan atas dasarnya apa? Nah, ini kita bahas ya. Oke. Para pekerja dari SVP tertinggi hingga officer yang terendah, mereka bekerja dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, berdasarkan pada job description, pada uraian jabatan. Ya kan? Anda kan bekerja berdasarkan pada job description. Ya, saya bekerja, saya bicara secara fase seperti ini karena saya 27 tahun menjadi praktisi di satu perusahaan minyak Amerika yang bekerja sama dengan Pertamina. Jadi saya tahu betul keadaan kantor seperti apa. Ya kan? Masing-masing orang, masing-masing individu, satpam pun punya job desk juga, punya job description. Ya, jadi semua itu datang ke kantor melaksanakan tugasnya sesuai dengan job description. Ya, seperti itu sesuai dengan tugasnya. Ya memang ya ini kan semua dalam satu tim bekerja ya pasti mengatakan ini kamu mengerjakan ini dan sebagainya itu ya wajar tapi itu bukan karena perintah bukan tapi dalam rangka berkoordinasi sama-sama bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing berdasarkan pada job description masing-masing setiap orang ada job description-nya dan itu kadang-kadang diubah disempurnakan dan sebagainya oke mulai ya mulai ini mulai terasa beda oke. Oke, tadi sampai di mana ya? Oke, tidak ada mekanisme pemberian perintah atas ke bawah. Ya, oke. Paling-paling kemudian berkoordinasi. Ini belum apa dan sebagainya. Kemudian mungkin rapat koordinasi untuk memastikan bahwa job yang dilaksanakan ini sudah benar dan sebagainya. Nah, seperti itu. Seharian kan seperti itu. Oke, tidak ada mekanisme pemberian perintah atas ke bawah. Kerjakan ini, kerjakan itu. Wah, Anda tahu lah, saya tidak usah ngajarin itu ya. Oke. Masing-masing bekerja berdasarkan pada uraian jabatan atau job description masing-masing. Oleh karena itu, pada bagian-bagian tertentu pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan dan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh ada disebut istilah mitra.
Ada mitra. Nanti saya sebutkan di sebelah mana ya. Jangan sekarang dulu ya. Oke. Pada kemitraan tidak ada pihak yang menyuruh dan pihak lain disuruh. Bekerja sama dalam satu teamwork, tim kerja. Ya. Demikianlah budaya saat ini adalah budaya kemitraan, partnership, sama. Maka tadi saya katakan, mungkin saya ulangi lagi, bahwa ada kata kemitraan ya di dalam Undang-Undang 13 tahun 3 dan juga Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Ada kata kemitraan di situ, yaitu mitra antara pengusaha dan pekerja. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya bahasan kita. Saya tampilkan di sini rumusan masalah. Wah, ini mirip kayak skripsi nih. Oke ya. Skripsi tesis, disertasi juga begini, ada rumusan masalah ya. Oke. Ya memang harus begitu supaya jelas ya arahnya kemana. Oke. Ada 3 masalah di sini saya kemukakan. Satu, apakah pada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh harus ada unsur perintah? Nah, ini pertanyaan, nanti dibahas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apa perlu kata perintah? Karena sehari-hari tidak seperti itu. Oke ya. Oke. Angka 2, bagaimana kalau kata perintah diubah menjadi memuat hak dan kewajiban para pihak? Jadi ada perjanjian kerja, ya. Perjanjian kerja kan pasti kesepakatan, ya kan, kesepakatan para pihak. Nah, di situ ditulis memuat hak dan kewajiban para pihak. Dan memang demikian, ya. Ketentuan tentang perjanjian kerja di Undang-Undang 13 tahun 2003 memang ada seperti ini, bahwa suatu perjanjian kerja itu harus memuat hak dan kewajiban. Nah, ini hak dan kewajiban itu adalah di situ isinya adalah job description. Sudah iya kan? Sudah ada di situ. Tinggal lihat aja. Dia melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya apa tidak. Ini belum dilakukan ini barangkali yang ini. Bisa begitu kan? Oke, seperti itu. Oke lah, kita sama-sama pernah bekerja, orang kantoran ya, jadi cukup jelas ya. Baik. Sehingga revisi. Nah, jadi kalau mau direvisi ya, ayo, ini kan suatu pemikiran. Ya boleh saja dong. Warga negara kan berpikir harus kritis kan. Tidak otomatis bahwa undang-undang itu pasti benar gitu kan. Buktinya ada Mahkamah Konstitusi kan. Oke, baik. Sehingga revisi pasal direvisi ya, misalnya direvisi, sehingga revisi pasal 1 angka 15 menjadi berbunyi, nah, ya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta ada unsur pekerjaan dan upah. Saya ulangi lagi ya. Ya, ini bagaimana kalau diubah menjadi seperti ini ya bunyinya. Tentang definisi tentang hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta adanya unsur pekerjaan dan upah. Tidak ada kata perintah di situ. Ya, saya merasa maaf ya, saya merasa nggak nyaman ini ada perintah-perintah seperti itu. Apalagi kalau melihat sejarahnya. Jadi diilhami dari situ. Itu dulu ya. Baik, saya kira tidak saya ulang-ulang lagi, cukup jelas. Itu adalah rumusan masalah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tampil di screen ya. Bandingkan, bandingkan ya. Oke. Di sebelah kiri itu adalah tentang KUH Perdata, pasal 1601A. Anda bisa lihat itu ya. Kali-kali saya baca sudah. Sebelah kanan adalah definisi atau rumusan tentang hubungan kerja. Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1, angka 15. Seperti yang bisa Anda lihat juga di screen. Nah, komentar saya pada kota yang biru sebelah kanan itu, bagaimana dengan hubungan kerja masa kini? Nah, itu yang sebelah kiri, itu ini kan zaman Belanda, zaman kolonial. Kemudian yang apa? Yang di sebelah kanan ini, ya, pasal pasal 1 angka 15 ya sama lah dengan yang dulu cuma agak beda sih beda sedikit sekarang gayanya beda sekarang ya tapi sama ya
adanya pekerjaan upah dan perintah. Ya, nah, bagaimana dengan hubungan kerja masa kini? Tadi sudah saya bahas ya sebagian tentang perintah-perintah itu. Ya, kita sama-sama praktisi ya. Anda praktisi ini, saya juga mantan praktisi 27 tahun di perusahaan yang tidak kecil gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hubungan kerja masa kini? Apakah pekerja harus diperintah oleh atasan? Oke, ya kan? Anda datang pagi, pulang sore dan sebagainya, ya kan? Oke. Bukankah pekerja pada tingkat apapun dari bawah sampai ke atas, dari katakanlah officer sampai senior vice president, dan pada bagian apapun bekerja berpedoman pada job description atau uraian jabatan yang sudah ditentukan. Setiap pekerja melakukan pekerjaan berdasarkan pada apa yang tercantum dalam uraian jabatan pada job description. Oke, ya. Nah, ini satu contoh ya. Ya, satu contoh ya. Ya, ya ini kurang lebih seperti ini lah ya. Ini di sebelah kiri ya, saya tampilkan ya di screen uraian tugas atau job description staff SDM Human Resources. Anda baca ya, saya tidak akan baca ini ya. Anda tahu tentang inilah. Mengelola data ketenagakerjaan semua karyawan di perusahaan, memelihara database angka 2. Nah, terus misalnya nomor 6 ya, angka 6 membantu bagian payroll, bagian penggajian tentang data karyawan cuti, tidak masuk kerja, bekerja sakit dan jadwal kerja, ya kan? Kemudian 8 turut serta membantu pelaksanaan acara perusahaan, upacara 17 Agustus, misalnya begitu. Kemudian yang angka 9 sesuai keperluan membuat laporan ketenagakerjaan bulanan dan tahunan untuk diserahkan ke Disnaker. Ini job desk-nya kurang lebih seperti ini, gitu kan? Anda tahu lah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelah kanan ya. Oke, di sebelah kanan. Masih di screen ya. Uraian tugas job description staff accounting misalnya. Memastikan angka 1 memastikan keakuratan tagihan dan memastikan dokumen pendukung dan persetujuan yang sudah tersedia sebelum diproses secara tepat waktu. Angka 2 menyimpan catatan hutang usaha secara elektronik digital ya gitu kan misalnya melainkan melakukan setoran bank merekonsiliasi laporan bank dan kartu kredit dan sebagainya. Nah, angka 7 membantu dalam persiapan audit keuangan sesuai permintaan. Angka 8 memberikan kebutuhan uang tunai mingguan, katakanlah menyediakan untuk kepada tim manajemen senior dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya memang tergantung besar kecilnya perusahaan lah. Itu ada gambaran kira-kira ya. Ya oke, saya kira akan sepakat ya. Saya tidak akan mengajari Anda tentang job description lah. Oke, baik. Ini bicara hukum ya. Oke, baik. Kemudian, nah pada apa di berikutnya pada screen ya. Oke, uraian tugas atau job description manager SDM, manager human resources. Angka 1, mengelola dan melaksanakan proses rekrutmen mencakup antara lain menghasilkan postingan dan ikut pekerjaan, meninjau, menyeleksi resume pelamar, melakukan wawancara, dan sebagainya. Ya mungkin begitu kan? Oke. Atau mungkin sudah didelegasikan pada staf Anda, melakukan persiapan kontrak karyawan, jadi kontrak itu diperbaiki lagi, disempurnakan, dan orientasi bagi karyawan baru perlu orientasi, diberitahu bagaimana mekanisme perusahaan yang baru tempat dia bekerja. Nah, kemudian angka 4, ini kerjaan manajer SDM ini, manajer human resources, mengkoordinir pembaruan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan Anda tahu 2 tahun sekali gitu kan, atau PKB. PKB ya 2 tahun plus 1 lah, 3 tahun. Ini gawainya tanggung jawab daripada manajer SDM. Angka 5, melaksanakan proses PHK. Ini juga manajer SDM. Oke ya, oke. Angka 6 misalnya mengkoordinir pelaksanaan pelatihan training dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini, gitu kan. Nah, pada penjelasan di sebelah kanan, dari contoh 3 macam tadi ya, dari staff human resources, kemudian staff accounting, dan ini adalah manager human resources. Dari contoh 3 macam uraian tugas job desk tadi itu, cukup jelas bahwa istilah buruh di bawah perintah nggak ada di sini. Enggak lah, gitu ya. Oke. Sebagaimana digunakan dalam pasal 1601A KW Perdata, tidak ada di situ. Semuanya adalah berdasarkan pada job description. Job description bisa diubah, diupdate, dan sebagainya sesuai keperluan. Oke. Bisa ditambah lagi atau diubah sesuai dengan
kebutuhan operasional dan organisasi. Oke. Di masa saat ini jabatan apapun, staf SDM, staf accounting dan sebagainya itu ya semua bekerja dengan sendirinya, ya tentu berkoordinasi ya, tidak sendirian. Berkoordinasi dengan teman selevel atau dengan bawahannya dan dengan atasan kan. Tapi semuanya berangkat dari atau pedomannya job desk-nya masing-masing seperti itu. Itu yang terjadi di eh, kantor. Tidak ada perintah perintah apa. Oke, baik ya. Oke, paling-paling mengingatkan ya seperti itu atau bertanya, mengkonfirmasi seperti itu. Tidak ada perintah-perintah yang buru-buru itulah, enggak lah. Oke, oke. Tapi kalau kita membaca definisi di apa uh, apa itu uh, Undang-Undang 1343 kan ada perintah upah dan pekerjaan upah dan perintah. Perintah enggak, tidak ada perintah. Ya, oke, baik. Ya. Pada prakteknya setiap awal tahun setiap karyawan akan dinilai kinerjanya. Nah, di sini, ya kan? Ini tidak muncul ini, ya kan? Kan setiap awal tahun apalagi kita bicara KPI sekarang dan sebagainya ya. Anda tahu semuanya tentang KPI, Key Performance Indicator dan sebagainya. Merupakan suatu pedoman mau seperti apa bekerjanya dalam 1 tahun ke depan dan nanti akan dinilai berapa persen dan sebagainya, timingnya tepat apa tidak dan sebagainya. Seperti itu kan dalam apa meeting performance appraisal seperti itu. Lah iya, ini yang membuat soalnya sarjana hukum tulen ya. Ya mungkin dia atau beliau itu adalah dosen yang tidak pernah menjadi praktisi di perusahaan ya. Ya, ya mungkin kalau dia di bagian legal oke, okay. Tapi kan bagian human resources lain, gitu kan. Nah, gitu. Nah, ataupun mungkin advokat. Advokat juga tidak tahu liku-liku bagaimana di perusahaan. Tentang hukumnya jagoan advokat. Itu pasti dia jagoan di bidang itu. Tapi yang seperti ini saya kira tidak banyak tahu prakteknya. Oke. Dan biasanya membaca saja, mengikuti saja demikian apa yang diatur dalam undang-undang ya. Ya itu urusan mereka lah. Oke. Tapi di sini saya membawa kepada alam yang lain yang belum pernah dibongkar yang seperti ini. Di sinilah di video saya ini saya bongkar ini untuk menjadi ada pandangan yang luas ya. Oke, ya oke. Demikianlah saya kira cukup jelas ya arahan saya cukup jelas. Saya tidak akan ulangi lagi sampai lagi kita pada kesimpulan. Ya, oke. Jadi satu pada kesimpulan tidak harus ada kata perintah dalam hubungan kerja karena pada prakteknya, pada kenyataannya dalam hubungan kerja yang terjadi tidaklah 100% mekanisme pemberian perintah antara pengusaha dan terhadap pekerja. Ya, jadi tidak seperti itu. Pada prakteknya setiap pekerja sudah diberi kewajiban melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab ya. Kalau tidak benar, Anda akan dinilai buruk ya kinerjanya. Sebagaimana tertuang dalam uraian jabatan job description yang sangat rinci dan lengkap. Angka dua, tanpa mengurangi kekuatan mengikat antara pengusaha dan pekerja, buruh dalam hubungan kerja, dengan adanya uraian jabatan atau job description bagi setiap pekerja yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja, maka pekerja atau buruh harus wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan uraian jabatan atau job description mereka masing-masing yang telah disepakati. Saya kira kita sudah tahu ya, kita tidak berani main-main tentang job desk. Itu harus dilaksanakan. Oke ya. Oke, itulah tadi kesimpulan ya. Oke. Nah, oke. Tampil di screen ya. Video ini bersambung ya. Video ini bersambung segera video berikutnya. Nah, rumusan masalah untuk video yang akan datang adalah kelanjutan dari ini tentu ya kan. Oke, satu, bagaimana bila perusahaan mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja, bukan perjanjian kerja, tapi perjanjian hubungan mitra kerja dengan perorangan untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, oke. Dan ini sama sekali tidak menggunakan hukum ketenagakerjaan, tapi hukumnya adalah hukum perdata, ya, hukum perdata, dasar hukumnya. Angka dua, bagaimana bila semua mekanisme dalam perjanjian hubungan kerja didasarkan pada hukum perdata, bukan berdasarkan pada peraturan perundangan ketenagakerjaan? Bagaimana? Oke. Tunggu tanggal mainnya kita bahas seru ya. Oke. Oke, oke. Baik, sampai di sini ya semoga bermanfaat. Seperti biasa saya ingatkan eh,
berbagilah dengan teman-teman. Kalau Anda orang kantoran, katakanlah begitu, mungkin Anda bisa share dengan atasan Anda atau dengan teman-teman Anda atau mungkin dengan anak buah Anda bicarakan ya tentang tentang hal ini. Oke. Dibicarakan dengan orang hukum boleh aja kalau orang hukumnya juga memang suka atau berminat dengan ketenagakerjaan. Baik, ya seperti itu ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi pada uh, video berikutnya yang akan membahas tentang ini sebagai lanjutannya. Oke, salam sehat, salam sukses selalu, dan ketemu lagi. Oke, ya, ya.